السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama dalam salah satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling afdal, Masjid Baitun min Buyutillah, di waktu yang barakah ma bainal isya'ain. Maka insyaallah fadilah ini menyebabkan kita mendapatkan catatan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya kita masuk dalam fadlul mahabbah fillah walillahi ta'ala. Fadilah, keutamaan mencintai seseorang dari saudara kita, kawan kita, kerabat kita, teman kita. Mencintainya kita terhadap dia fillah, ay fi sabilillah, di jalan Allah, dalam urusan yang di situ sifatnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutnya sabilillah. Ketika berbicara sabilillah, karena ada sabil yang lain, jalan yang lain, itulah sabilus syaitan. Maka diperintahkan, dianjurkan kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Walillahi ta'ala. Begitu juga fadilah, keutamaan daripada mencintai saudara kita, mencintainya kita terhadap dia lillahi ta'ala, juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fillah walillah disebutnya, fillah walillah. Setelah kita membicarakan tentang etika dalam berkawan, bersahabat, bahwa pertemanan, persahabatan kita, kenal dengan seseorang nggak lama, cuma sebentar saja di dunia, lalu kita pernah berdua dengan dia, maka nanti kata Nabi kemarin akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah memberikan hak terhadap dia sebagai saudara sesama muslim, atau justru sebaliknya menyakitinya, menganiaya atau menzaliminya. Na'udzubillah. Wa aslu suhbati sidqul mahabbah wa safa'ul mawaddah. Bagaimana cara
menumbuhkan kecintaan kepada saudara, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang kita bergaul dengan mereka, baik dalam pengajian, baik dalam acara-acara kebaikan, baik dalam pendidikan sekolah. Ini kan di sini ada sekolahan, ya. Kemudian di mana saja pergaulan kita. Al-Imam Haddad mengatakan, aslus suhbah sidqul mahabbah. Kunci dasar pertemanan, persahabatan, aslus suhbah. Kalau mau mendapatkan persahabatan yang benar-benar, bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu persahabatan bisa langgeng. Jauh pun dia merasa dekat, apalagi dekat ya makin cinta, makin sayang. Nah, maka kata beliau, aslus suhbah sidqul mahabbah. Dasar daripada persahabatan adalah sidqul mahabbah, benarnya dalam kecintaan kita. Benar-benar cinta, cintanya karena Allah. Benar-benar kita suka sama dia bukan karena tabiat, bukan karena watak, bukan karena unsur dunia yang lainnya. Karena pejabat, aparat, penguasa, orang kaya, punya kekuasaan, punya wilayah dan macam-macam. Nah, bukan. Berkawanlah, berkenal seseorang, kita suka sama orang karena cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidqul mahabbah wa safa'ul mawaddah. Jadi kunci persahabatan itu adalah sidq, benar-benar cinta, cintanya benar-benar. Sampai mungkin ungkapannya seorang suami atau dia mau kawin, dia bakal menikahi calon istrinya, sampai berani ngomong cintanya cinta mati katanya. Ya, nah, udah mati lain lagi ada urusan. Sampai mati. Ya. Cinta sampai mati. Iya. Ya. Sidqul mahabbah, kita mencintai istri kita, benar-benar mencintainya. Kita mencintai kawan kita karena Allah, benar-benar cinta. Wasafa'ul mawaddah, dan tulus. Nah, ini dia selanjutnya. Selain kecintaan yang benar-benar, juga ketulusan. Safa'ul mawaddah, safa bersih, ketulusan rasa kasih sayang. Sayangnya kita sama mereka, sama kawan kita, sama teman kita benar-benar cinta dan tulus. Ya. Nah, maka kata beliau, wa mahma kana dzalika fillah wa lillah fa thawabuhu 'azim. Maka selama itu konsep persahabatan dasarnya kayak begitu, mahma kana dzalik, kalau kata orang Arab, fillah, yaitu selama itu rasa cintanya dan tulusnya kepada saudaranya fillahi walillah, di jalan Allah dan karena Allah, fa thawabuhu 'azim. Nah, maka pahalanya besar. Ya, kita bergaul banyak nih dalam pengajian di sini, kita ketemu nih. Ya, kita ketemu si fulan. Oh, ketemu di mana? Di jalan Allah. Aku kenal si fulan, aku cinta, aku juga, maknanya kita senang dengan dia, bahasanya itu. Senang dengan dia kenapa? Sama-sama mengaji, sama-sama beribadah, sama-sama melakukan kebaikan. Nah, disitulah perintah kita senang bersahabat dengan seseorang, dasarnya karena Allah. Sebab nanti di belakang dijelasin, kalau cinta kita, senangnya kita, bergaulnya kita, demen atau punya teman karena unsur dunia, bisa mencelakakan kita, bisa melalaikan kita, dan juga mungkin bisa menyia-nyiakan waktu dan umur kita. Tapi kalau kita cinta sama seseorang karena ibadahnya, karena
di jalan Allah karena Allah, itu fasawabuhu azim, maka pahalanya besar. Artinya berpahala. Cinta sama orang, suka sama orang, sesama saudara muslim di jalan Allah dan karena Allah itu berpahala. Subhanallah, itu mulianya Islam. Hati kita punya kerjaan cinta sama orang tadi itu aja berpahala, ya. Maka nanti ada kaitannya, kita disuruh mencintai orang-orang soleh, ya, karena orang-orang soleh itu ya ini nih ciri-cirinya, jalannya di jalan Allah, ya, yang dilakukan karena Allah. Jalisus salihin, duduklah kalian bersama orang-orang soleh. Sampai juga makanan kita, rezeki kita kalau bisa jangan dimakan kecuali sama orang soleh. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyu. Kata Nabi, janganlah kau berteman, la tusahib illa mu'minan. Nah, ini konsep berteman gimana lagi? Siapa yang kita temenin? Yang kita jadiin teman, kawan, siapa? Orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul, berkawan kecuali kepada orang yang beriman. Tapi sebaliknya gaulnya sama orang fasik, maka kata ulama bisa menumbuhkan dalam hati kita suka sama kefasikan. Ya, temannya orang-orang mabuk, orang-orang maksiat. Biasa pertama dia mungkin risih, tapi sering datang bergaul sama dia. Lama-lama jadi biasa tuh ngelihat kefasikan, kemaksiatan, dan lama-lama juga biasa ngelihat dia melakukan kemaksiatan. Nah, itu bahayanya. Maka di dalam hadis, siapa orang yang ya ridha dengan kemaksiatan padahal dia nggak ngerjain, dia diem doang, dia ngelihat, dia temen juga, temen dia nggak kerjain. Bahasanya ditanya, gue ngapa-ngapain cuma duduk doang, ngandorin orang main catur misalnya. Ya sama gitu kayak orang main catur, ya. Jadi apalagi kemaksiatan yang lain, naudzubillah, ya. Jadi la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah makan makanan kalian, rezeki kalian kecuali orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa yang ibadahnya karena Allah, di jalan Allah. Nah, itu tadi kita berteman, kita kasih dia makanan, kita kasih dia duit karena dia orang soleh, orang bertakwa. Itu juga maknanya, ya, keinginan kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang beriman. Itu orang-orang yang berjalan di jalannya Allah, ahli ibadah. Jadi kata Imam Haddad, wa ma kana dzalik fillah wa lillah wa thawabuhu azim. Qala alaihi salatu wassalam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Nabi meriwayatkan hadis qudsinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi karena di dalam ucapan Rasulullah ada firman Allah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Wajabat mahabbati. Tekanannya di depannya. Wajib, arti wajib, pasti nih orang mendapatkan kecintaanku. Aku cintai. Wajabat mahabbati, wajib kecintaanku kepadanya. Pasti aku cintai nih orang. Siapa yang dikatakan oleh Allah dipastikan mendapat cintanya Allah. Subhanallah. Yang cinta bukan manusia lagi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wajabat mahabbati, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Wajib tuh cintaku kepadanya. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya. Wajib cintaku kepada orang-orang yang mencintai, saling cinta. Maknanya cinta di sini cinta karena Allah, gitu ya. Fiyya. Cinta bukan maaf tanda kutip demen gitu. Itu mah namanya homo.
ya, demen sama sano apa, cakep banget. Nah, itu lain lagi itu, ya, curiga kita dipegang tangannya, hati-hati itu, ya, reflektin aja yang begitu. Wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib cintaku, berarti wajib itu maknanya pasti cintaku terhadap orang-orang yang berteman, berkawan, saling mencintainya fiyya, di jalan aku, di dalam kebaikan, ya. Kebaikan itu banyak banget, kebaikan pokoknya amal soleh yang fardu ataupun yang sunnah. Wal mutajalisina fiyya, siapa lagi orang yang dipastikan mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya, orang yang mau saling duduk dengan kawannya, ketemu, duduk bersama, fiyya ay fi sabili, di jalanku, dalam ibadah kepadaku. Saling mencintainya karena aku, duduknya bareng, ketemunya fi sabilillah, di jalannya Allah. Mutajalisin fiyya, saling duduk bersama, ketemu, duduk bareng di jalannya Allah dalam kebaikan-kebaikan. Wal mutazawirina fiyya, dan yang ketiga, wajib atau pasti cintaku kepada mereka, yaitu orang-orang yang saling mengunjungi, berziarah mengunjungi, saling berziarah fiyya, datangnya ziarahnya ke rumah karena Allah, karena nasihatin, karena mau ngasih tahu kebaikan, karena mau ngajakin kebaikan, karena mau menegur sesuatu. Nah, itu namanya di jalan Allah. Bukan datangnya karena dunia. Tazawirin datang kalau lagi ada maunya doang, minjem duit datang dah. 3 tahun nggak datang, tumben datang. Nah, yang begitu ditandai, udah ketahuan dah, ya. Ada maunya doang. Sering datang, ada maunya, ada yang diminta. Nah, jangan datang. Seandainya ntar dikasih, terima, jangan nolak. Tapi dasarnya berangkat, hati-hati dulu. Dasarnya niat itu, makanya dikatakan sama ulama, innamal a'malu binniyat, menjadi poros semua aktivitas kegiatan kita ditentukan dengan niat. Jadi dasarnya dulu nih, mau kemana ya? Ke rumah saudara. Kenapa? Mau nyambung aja saudara nih, namanya saudara, jangan sampai putus. Sebab diperintahkan di dalam agama kita suruh sambung saudara kita, berangkat. Masalah ntar dipulangnya digemelin apa dikepelin, mau beda lagi tuh ntar, ya. Kalau kepelin, waduh, digegemin kata Ustaz Khalid, ya. Kasih bungkusan, nah itu fadilah dari Allah, rezeki udah, jangan ditolak. Tapi ingetin, dasarnya kita berangkat ngapain? Nah, karena Allah itu, ya. Jadi emang penting. Jadi kegiatan, gerakan, pekerjaan sama, tapi beda niat, beda. Datang ke rumah saudaranya nggak dapat pahala, ya, karena niatnya cuma tadi mencari dunia. Tapi yang datangnya ke rumah saudaranya ataupun ke rumah kawannya karena Allah, nah itu yang dikatakan mendapatkan kecintaan Allah. Mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya, siapa lagi orang yang dipastikan wajibat mahabbati, mendapatkan cintaku, kata Allah, orang yang saling menolongnya fiyya, di jalan Allah. Maknanya di jalan Allah, ya bukan dalam kemaksiatan, dan karena Allah. Menolongnya juga fillah walillah, semuanya fillah walillah. Ini adalah potongan hadis yang sempurnanya ada di dalam syarah, itu banyak, ya. Jadi ini orang-orang yang mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang melakukan pertemanan, mencintai seseorang, duduk bersama orang, kemudian datang ke rumah saudaranya ataupun kawannya, menolong saudara ataupun kawannya
di jalan Allah semuanya, karena Allah semuanya. Itu subhanallah. Jadi tadi makanya penting niat-niat baik itu ditanamkan. Dari mana kita bisa tahu niat baik? Nah ini dia, dengan hadis Nabi. Oh jadi boleh datang ke rumah saudara? Boleh, silakan. Ke rumah kawan kita? Boleh. Tapi ingat, dasarnya karena ingin mencari ridha Allah, menyambung hubungan perkawanan, pertemanan, dan juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulu Allah taala yaum al-qiyamati aina al-mutahabbuna bi jalali. Khususnya dari beberapa kelompok yang tadi disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsinya, orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah, artinya orang yang dicintai oleh Allah, kan banyak tuh berapa kelompok tadi, mutahabbin, mutajalisin, mutazawirin, mutabadzilin. Khususnya orang yang bertemannya di sini dia tadi dasarnya karena cinta dan sayang karena Allah. Apa keistimewaannya orang yang punya rasa cinta dengan kawannya karena Allah, bukan karena dunia? Ingat ya, dunia tadi semuanya itu bukan karena itu, tapi karena Allah. Apa? Nanti pada hari kiamat mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah, kata Nabi apa? Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang punya rasa cinta di antara mereka, bertemannya, bersahabatnya karena Allah. Nih, apa kata Nabi? Nanti Allah memanggil ainal mutahabbuna bijalali. Kata Allah nanti pada hari kiamat, mana orang-orang yang saling mencintai. Di sini yang lebih khusus pembahasannya dengan kawan ya, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa saja orang yang kita hidup bersama mereka, dari keluarga, istri kita cintai karena Allah ya. Sebab kalau kita cintai karena unsur dunia ya udah habis sudah. Waktu masih muda kita puji-puji, begitu udah tua ada peot, pakai kerupuk kulit, nggak demen lagi. Nggak, tetap dasarnya karena Allah. Digoreng biar megar. Kulit. Ya. Yang cintanya karena Allah, mencintai anak karena Allah, ya semua dasarnya itu. Selain karena memang keluarga kita, karena Allah sehingga kita sayang sama mereka, mencintai tetangganya sebagai saudara, semuanya jadi, ya. Jadi sifatnya umum. Nah, maka kata Allah nanti mana orang-orang yang saling mencintai, dia cinta sama orang, cintanya karena aku, itu maksudnya. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini, hari kiamat, itu kata Allah, aku akan naungi mereka. Naungi maknanya diberikan perlindungan. Naungan di sini maknanya kata ulama hadis, kita diberikan keamanan. Tuh, orang kalau dinaungin, diamanin sama Allah maknanya. Diberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Karena pada hari kiamat itu orang lagi pada ketakutan, serba takut yang sangat menakutkan. Karena apa? Takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab dari amal-amal ibadahnya. Nah, maka pentingnya kita mendapatkan, dan begitu luar biasa ketika mendapatkan naungan Allah, karena kita diberikan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan. Maka pada hari ini kata Allah, aku naungi mereka dalam naunganku pada hari ketika tidak ada naungan atau perlindungan kecuali perlindunganku. Subhanallah. Dan ada dimasukin juga termasuk orang yang saling mencintai ini, teman, berkawan, bersahabat karena Allah, ya, karena jalan Allah, yang disebutkan 7 kelompok, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illuh. 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan perlindungan Allah
pada hari kiamat ketika tidak ada perlindungan atau naungan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dua orang, rajulan tahabba, itu ya. Dua orang lelaki, dua orang maknanya yang saling mencintai karena Allah. Jadi luar biasa tadi pada hari kiamat perlakuan khusus pertemanan kita Pak semua di dunia karena Allah. Nah, ini dasarin itu. Mau dapat fadilah ini insya Allah kita dapetin, tumbuhkan rasa cinta kita, berkawannya kita. Alhamdulillah sekarang menyebar banyaknya pengajian sehingga ketemu sono-sono gitu ya. Di Al-Hikmah ada pengajian, semua yang nggak pernah ketemu. Saat Yakub datang, semua datang ketemu. Ketemunya di mana? Jalan Allah. Subhanallah. Entar dipanggil kita. Insya Allah masuk di dalamnya yang wajabat mahabbati. Cintanya kita karena Allah, karena ketemu di jalan Allah dalam kebaikan dan karena Allah. Ainal mutahabbuna fi bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai, dia berkawan, dia berteman, kenal sama orang, cintanya, demennya karena Allah di jalan Allah. Dipanggil pada hari kiamat. Kata Allah, aku naungi mereka, aku lindungi mereka pada hari ini, hari itu hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan selain perlindunganku. Subhanallah. Ini satu tambahan khusus keistimewaan kita kalau punya sifat seperti ini, dasar perkawanan kita, persahabatan kita karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan untuk bisa mendapatkan fadilah ini. Ya, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan. Oh ya, kita berkawan, suka sama si fulan. Kalau tadi karena unsur dunia, karena jabatan, karena pangkat, singkirin dulu yang itu. Kita niat tetap kita suka sama dia, tapi lurusin niat kita karena Allah, karena dia suka, dia jalan Allah, berbuat baik di jalan Allah. Urusan-urusan yang lain entar itu adalah barokah ataupun fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting bertemannya kita dengan seseorang yang dilihat adalah karena siapa, karena apa? Apakah karena Allah, apa karena manusianya, atau karena dunianya? Maka sudah pasti kita ingin cintanya kita sama orang. Saya cinta sama Bang Haji, saya cinta sama Pak Haji, saya suka sama si fulan karena Allah. Itu ya, ini dasarnya lurusin niat kita, insya Allah masuk dalam kategori orang yang mendapatkan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu ay yajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lainnya, man sarrahu, siapa yang suka baginya, ya, man sarrahu bimin sirrihi, sarrahu mana? Itu ada terjemahan man sarraha ayyajida sarrahu. Ya. Karena dhamir mansub huhuma, gitu ya, huhuma hum, ha huma hunna, itu ya. Ya kan, anhu kalau bihi bihima bihim, biha bihima bihinna. Ini dikit aja, ini namanya ilmu sorof kan gitu. Nah, ini cetakan sama, emang kadang cetakan salah, cetakannya, pencetaknya namanya kan mesin, ya, mesin buatan manusia. Tapi yang dimaksud adalah sarrahu. Tapi tadi tekanan saya bukan masalah kedomirnya itu, karena ada orang baca, maka tadi saya bilang pentingnya kita belajar ilmu nahwu shorof, ya. Ada yang dibaca min sirrihi, bantu artinya jadi kita nggak tahu juga. Ke Bandung, min sirrihi, di antara rahasianya. Oh, hinya kemana itu? Kalau man, hu-nya kembali ke man sarrahu, siapa orangnya yang senang, gitu ya. Ini dikit, maknanya pentingnya kita membekali diri kita, atau ya para asatid kita, ya, membentengi ataupun membekali ilmu kita dengan ilmu nahwu shorof. Ya nggak bisa sampai puncak, ya minimal kita ngerti dah, ya, rafa, nasab, jazam, jer, macam-macam dah tuh, gitu.
Tinggal belajar Ustaz Khalid itu pakar nahu itu. Man sarrahu ayyajida halawatal iman. Man sarrahu berarti sama seperti hadis itu tuh, hadis tentang silaturahim. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Cetakan kayak tadi itu contohnya kan, harokat di buku itu juga nggak jadi jaminan. Contohnya kayak tadi itu kan, yang kita pede banget, itu udah pentingnya kalau nahu shorof udah bisa, mau diharokatin. Orang kalau ujian, diantara ujian baca kitab itu ada yang bukan gondol doang Pak, diharokatin, hancur, tapi harokatnya tahu hancur barangan. Nah kalau orang nggak bisa diikuti, dibaca aja tuh, kayaknya bener banget. Pentingnya ilmu nahu shorof, maka disebutnya dua ilmu ini alat, disebutnya ilmul alat itu alat asal bahasa Arab tuh alat, jadi bahasa Indonesia alat ya. Alat untuk apa? Bisa membaca firman Allah ya, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadisnya Rasulullah dan kitab-kitab klasiknya para ulama. Kata Nabi, siapa yang senang baginya, nah itu hunya kembali ke nya ya. Siapa yang senang baginya atau suka mendapati kelezatan atau manisnya iman, siapa yang ingin merasakan manisnya iman, bukan manisnya janda, bukan itu, permen. Apa kesana sih Ustaz? Kalau orang bahkan gitu, oh janda no montok cakep kali katanya. Iman yang penting, manisnya ya, jangan yang lain. Siapa yang senang baginya mendapati atau merasakan manisnya iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa yang ingin mendapatkan rasa manisnya iman, rasa manisnya iman itu apa ya, mendapatkan kenikmatan. Orang kan bisa merasakan berarti menikmati itu makanan ya. Maka hendaklah dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, yang dia tidak cintai orang itu illa lillah, kecuali karena Allah, di jalan Allah. Ini orang sukanya di majelis ilmu, orangnya sukanya hadir ke masjid, sholat berjamaah, ini orang rajin sodakohnya, ini orang rajin silaturahminya, ini orang bagus dan baik sama orang tuanya, bakti sama orang tua, ini orang cakep sama saudaranya, nyambung semua, nggak ada yang dimarahin, nggak ada yang diputusin. Nah, kita teman sama si fulan, suka sama dia, karena itulah memang perintahnya di dalam agama kita tuh. Karena kalau udah kayak begitu, berarti kan kita klop sama orang-orang yang insya Allah menginginkan keindahan dan lezatnya melakukan ibadah. Karena kita suka sama orang yang suka ngerjain ibadah, berarti klopnya di situ, nyambungnya ya. Maka hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam bis-shawab ya. Masih panjang tentang fadlul mahabbah. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat perbaikan persahabatan kita, bergaulnya kita sama teman-teman kita yang baru-baru ini kita kenal dengan adanya pengajian majelis ilmu. Lurusin, kita suka karena disuka ngaji, karena itu majelisnya Rasulullah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi modal sampai kita meninggal dan kemudian kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.